Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani tulen. Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pengendalian hama penyakit pada tanaman padi, di mana usia padi impari 30 sistem tabela ini umurnya sudah 21 hari dan sering hujan ya kawan-kawan, sehingga air begitu melimpah. Dan pada hari ini di usia 21 hari setelah tanam atau setelah hambur, saya akan melakukan pengendalian hama penyakit, yang mana pada masa fase vegetatif tanaman padi sekitar umur 0 hari sampai 30 hari itu yang sering menyerang tanaman padi itu biasanya hama kaper atau biasa disebut hama putih. Kemudian yang kedua ada hama putih palsu. Hama putih palsu sama kaper atau hama putih itu gejala serangannya hampir sama, di mana daun tanaman memutih ya kawan-kawan, dan biasanya terlihat ada daun yang terpotong, kemudian daun tersebut menggulung dan biasa mengapung di permukaan air ya kawan-kawan. Dan karena ulatnya ini dia bernapas pakai insang sehingga membutuhkan air. Jadi salah satu upaya untuk mengendalikan hama kaper atau hama putih dan hama putih palsu itu dengan melakukan proses pengeringan sawah ya. Namun pada saat ini susah untuk mengeringkan sawah karena setiap malam itu ada hujan yang turun, sehingga harus melakukan proses pengendalian. Namun hama putih palsu sama hama putih atau hama kaper ini tidak berisiko menggagalkan produksi tanaman padi ya, kecuali sekitar 50% gejala serangan yang terlihat di tanaman padi baru itu berisiko menggagalkan produksi. Ketika di bawah 50% itu tidak berisiko menggagalkan produksi. Dan bahkan ini padi saya ini hampir kemarin sekitar 50% itu daunnya putih, dan saya keringkan sebelum ada hujan, saya keringkan selama beberapa hari. Setelah ada hujan langsung saya pupuk dan sedikit sudah ada perubahan, mulai kembali tumbuh dan agak subur. Dan tetap saya akan lakukan pengendalian karena obat yang saya gunakan ini adalah obat pestisida nabati, di mana bukan hanya mengendalikan hama putih palsu sama hama kaper, tapi bisa mengendalikan berbagai jenis hama dan berbagai jenis penyakit yang ada pada tanaman padi dan tanaman jenis lainnya ya kawan-kawan. Jadi pestisida yang saya buat ini bukan hanya untuk tanaman padi, tapi bisa digunakan tanaman lainnya. Secara umum ya kawan-kawan, mengendalikan segala jenis hama dan segala jenis penyakit, namun tidak terlalu efektif, berbeda dengan pestisida kimia. Ini pestisida nabati ini biasanya sangat bagus, itu dia sebagai tindakan preventif atau pencegahan, namun bisa juga berfungsi sebagai kuratif atau pengendalian. Dan ini saya fungsikan sebagai preventif dan kuratif ya, pencegahan dan pengendalian. Dan mudah-mudahan hanya menggunakan pestisida nabati tanaman bisa panen dan bisa menghasilkan produksi yang maksimal ya kawan-kawan. Doakan semoga hasilnya maksimal. Kemudian selain pestisida nabati, saya juga menggunakan pupuk kalsium. Pupuk kalsium ini berfungsi untuk meningkatkan pH tanah ya, dan sebagai memperkokoh tanaman sehingga tidak mudah roboh, tidak mudah terserang hama penyakit, karena memperkuat lapisan dinding sel tanaman. Untuk dosis ini saya gunakan sekitar 15 gram per tangki semprot atau sekitar 1 sendok. Dan untuk pestisida nabati ini saya gunakan sekitar 150 ml atau 3 sloki ini ya kawan-kawan. Dan ini sendiri saya gunakan sebagai bahan perekat, saya gunakan sekitar 1 sendok juga ya. Oke, kita melakukan proses pencampuran dulu sebelum aplikasi pada tanaman padi.
Jadi selanjutnya saya gunakan bahan perekat dari deterjen ya, deterjen. Saya gunakan sekitar 1 sendok. Karena musim hujan, jadi kita harus menggunakan bahan perekat ya kawan-kawan, sekitar ini. Jadi cara mencampur pestisida itu kawan-kawan harus ada aturannya ya kawan-kawan. Kita mulai dari yang paling padat sampai yang urutannya sampai yang paling cair. Jadi kita dahulukan yang padat sebelum yang cair ya kawan-kawan. Dan perekatnya itu usahakan di paling belakang ya.